Gimana nih kabarnya hari ini? Wah, alhamdulillah nih. Alhamdulillahnya mumet sih. Oh, momen tugas ya? Tugas. Kucing nggak ada, betul Sabila. Mantep Bener-bener. tuh. Dari aku tangkap nih ya, ini tuh menceritakan tentang kehidupan sosial di masyarakat yang sebenarnya kayaknya relate banget sih sama kehidupan sekarang. Memang dalam karya sastra itu pasti ada keindahan bahasa-bahasa gitu ya, ada Dan katanya majas-majas. dilebih-lebihkan gitu Iya, ya. kayak gitu. Makanya di situ kode sastra itu berperan. Jadi biar kita itu bisa lebih paham dalam memahami si karya sastra tersebut gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di WLF Podcast edisi Bima Teras, bincang bersama teori sastra. Nah, tak kenal maka tak sayang nih. Jadi kenalin, namaku Wiwi Madrusya Samsiani. Di sini aku nggak sendirian nih, ada temanku juga. Halo guys, aku Lita Nur Azila. Dan aku Nurfila Oktavianti. Nah, di sini kami bertiga akan memaparkan mengenai sistem kode yang terkandung dalam karya sastra Lidah Murai Batu karya Masdar Zainal. Nah, sebelum pembahasan, aku mau nanya kabar kalian dulu nih. Gimana nih kabar kalian hari ini? Ya, alhamdulillah masih sehat ya, masih sehat dan masih waras. Walaupun di tengah UTS ya. Iya, ini di tengah gempuran dari sana sini ya. Tugas-tugas yang tugasnya Iya. namanya mepet gitu ya. Iya. Oh iya, by the way kita disponsori sama teh botol nih ya. teh botol Kebetulan aja sih. kita tadi cari teh poci dan Tapi gak ada. Nggak ada, jadi kita belinya aja ya di Alfamart Iya. terdekat gitu ya, untuk meminimalisir waktu biar Betul cepat banget gitu. tuh. Nah, untuk Vila gimana nih kabarnya hari ini? Wah, alhamdulillah nih. Alhamdulillahnya mumet sih. Oh, momen tugas ya? Tugas-tugas yang kayak aduh gak bisa sih. Antara tugas sama UTS tuh Berbarengan bener-bener bentok banget ya sih? Bener Itu. sih ya. Belum lagi kegiatan yang lain gak sih? Sumpah. Nah iya, itu kita kan ada kegiatan kayak disnatalis Ya, prodi kita dan kan. aspek juga kan yang Iya. berbarengan gak sih? Nah, ospek itu juga itu Sabtu Minggu gak sih? Iya sih. Sumpah tapi gak apa-apa. Kita tetap masih semangat karena kita masih semester 1. Nah benar, katanya cutting tuh kalau udah semester 2 atau 3 tuh lebih nyantai gak sih daripada Iya. semester sekarang. Kita masih dari adaptasi. Sekarang, ya sih. nah kita harus adaptasi dulu nih. Dari soalnya kita SMA kan kayak harus Iya. dibimbing gitu kan sama guru. Nah sekarang kita harus Benar. mencari materi sendiri gitu ya. jurnal ya. Nah itu ada susah nih. Perjalanan kita masih panjang nih. Nah Betul benar. banget. Nah, berhubung di sini kita kan dapat tugas nih untuk menganalisis karya sastra. Aku mau tanya nih, seberapa sering sih kalian itu membaca karya sastra dan di mana kalian sering membacanya? Nah sebenarnya kalau dibilang sering nggak sering ya, soalnya kita juga di sini bentrok sama tugas gitu ya. Deadline-nya mepet-mepet banget. Iya. Kita nggak selalu bisa baca itu ya karya sastra. Aku biasanya bacanya tuh di Wattpad sih. Nah, Sama sih aku juga di Wattpad, kadang juga di novel, tapi gak sesering membaca di Wattpad. Soalnya kita lebih banyak megang HP dan berarti kita lebih banyak bacanya tuh di digital gitu. Berarti lewat media online ya? Iya, bener benar. banget. Berhubung karya sastra yang akan kita analisis itu karya sastra yang ditulis oleh si penulis yang kerap membuat karya sastra yang dimuat di koran-koran. Pernah nggak sih kalian tuh membaca karya sastra yang dimuat di koran? kalau sekarang nggak pernah sih, dulu aja nggak pernah. Sebenarnya kalau di koran tuh jarang ya sih. Kalau kita nemuinnya lebih sering ke berita daripada ke. Iya, karena yang lebih tertarik kayak Wattpad gitu gak sih? Iya, Buat benar. anak muda Kayaknya- kayak kita sekarang. Terus juga sekarang lebih sering dapat berita tuh di HP ya daripada di Nah, koran benar, ya. benar. Makanya. Digital tuh udah penting banget sekarang. Iya. Kita nggak perlu dalam bentuk fisik gitu Iya. ya, kayak buku yang gitu. Kita udah pakai digital itu. Nah, berhubung karya sastra yang dimuat di koran itu biasanya karya sastra yang sedikit tinggi ya bahasanya ya. Nah, Ya. jadi karena itu di sini tuh kita punya tips-tips nih untuk memahami karya sastra tersebut. Nah, di sini kita itu mengangkat karya sastra dengan judul Lidah Murai Batu yang ditulis oleh seorang penulis Masdar Zainal. Jadi sebelum masuk pembahasan nih, bisa kali kita minum-minum santai dulu sembari Betul, kita bisa bener, kita harus ya. tentang teori sastra yang wah enak banget. sih. Iya tuh, masa cuman jadi pajangan. Betul Nah, banget. benar. Kayak gini Kita- loh, guys, biar kita gak haus. Seger guys. Ya
Kita kayak endorse gitu ya. Tapi ya teh botol emang enak. Cocok tidak sih? Iya. Cocok tidak sih? Ya kucing nggak ada, di botol sabi lah. Ya, mantep Bener-bener. tuh. Nah dari pembahasan ini kita kan bicarain tentang cerita pendek tuh tentang lidah murai batu. Jadi gimana tanggapan kalian saat membaca itu sih? Apa sih isi dari cerita tersebut? Sebenarnya sedikit paham dan tidak ya Iya. pas waktu baca cerita ini, karena memang kan dari segi bahasa juga sedikit Teka-teki sulit gitu ya. dipahami, iya. Tinggi banget ya. Kita Iya, juga benar. pertama kali ya baca cerita yang kayak kode-kodenya tuh banyak gitu. Iya, ya. benar-benar. Jadi cerita yang dari aku tangkap nih ya, ini tuh menceritakan tentang kehidupan sosial di masyarakat yang sebenarnya kayaknya relate banget sih sama kehidupan sekarang, dimana hubungan antar tetangga yang tidak akur. Jadi kan memang kalau sekarang nih ada tetangga yang tidak akur, emang pasti ada aja kan bahan Ada aja buat sih kalau pertengkaran tetangga gitu ya. ya. Nah, jadi di sini tuh memang meskipun penokohannya orang dewasa, tapi ya wajar sih ya kalau udah namanya nggak akur sih. Jadi cerpen ini tuh berkisah tentang Sobari dan Pardi yang mereka tuh sama-sama punya ya kehidupan masing-masing lah ya. Jadi si Pardi itu ya punya keluarga kecil, terus tapi tuh keluarga kecilnya tuh selalu rame aja tiap hari sampai ya Ribut bisa gitu ya. dibilang mengganggu kenyamanan, ketentraman tetangga sekitar Iya. gitu. Terus beda lagi sama si Sobari ini. Sobari ini tuh karena dia hidup sendiri, tapi dia tuh punya banyak sekali peliharaan berupa burung lidah murai batu. Jadi lidah murai batu itu nama burungnya. Dan dia tuh juga sering banget ngomong sendiri sama burungnya, dan itu sering dijadikan bahan ejekan sama si Pardi ini. Dan pasti sama si Sobari itu juga dibales tentang kehidupannya si Pardi itu yang selalu ribut gitu kan. Nah terus karena ya udah sih ya kehidupan pertengkaran mereka sebenarnya cuman gitu-gitu aja sampai suatu ketika ditemukan tuh burungnya si Sobari ini mati. Dipotong ya katanya Iya, di katanya. ceritanya. Iya, di ceritanya tuh jadi dijelaskan kalau matinya si burung ini karena lidahnya itu dipotong, dan ya karena tetangga kan taunya si Sobari ini Tidak selalu akur dengan- tidak akur sama si Pardi itu, jadi ya mengarahnya semuanya ke Pardi sebagai pelaku. Tapi ya itu sih menurutku cerita ini masih cukup gantung karena kita nggak tahu siapa sebenarnya pelakunya, cuman ada kode-kode yang Kita susah pecahkan sih, gitu iya. ya. Itu sih kalau yang sepahamku. Jadi berarti kayak ini semua berkaitan sama kehidupan masyarakat. Iya, Iya. benar-benar. Jadi kan kita mau bahasnya juga dari kode-kodenya. Kita Nah, mau kita punya kupas tuntas ya iya, sih betul. kodenya. Kita punya 3 kode nih. Iya. Dibahas dari kode bahasa, sastra, dan budaya. Yang kita Bisa akan nih. bahas tiga-tiganya itu ya Iya. di sini ya. Bisa nih dari kode bahasa dulu kita jelasin dan apa sih contoh yang udah ada di cerpen tersebut dan gimana sih? Nah, aku mau jelasin nih apa pengertian dari kode bahasa itu sendiri. Nah, kode bahasa adalah konvensi-konvensi yang kompleks berkenaan dengan unsur kebahasaan sebagai sistem tanda dan pemberian pesan. Nah, kode inilah yang menarik untuk dianalisis dalam bahasa lisan pada suatu kegiatan yang sifatnya resmi. Nah, untuk contohnya sendiri itu dalam cerpen itu tertulis kalimat Pardi dan Sobari seperti tak pernah lelah bermain ungkur-ungkuran. Nah, ungkur-ungkuran sendiri itu kan kayak kode bahasa gitu kan. Kita kan jarang banget ya Jarang menemui gitu iya, kan. denger Heeh. kalimat itu ungkur-ungkuran. Nah, dalam kalimat tersebut itu yang berarti Pardi dan Sobari itu tidak pernah lelah untuk saling membelakangi satu sama lain. Nah, maksudnya adalah mereka tuh selalu beradu punggung gitu loh. Kan di cerita itu kan Sobari dan Pardi tuh nggak pernah akur gitu ya. Musuhan lah ya. Nah, ya ukur-ukuran itu termasuk istilah dari itu gitu. Saling membelakangi satu sama lain gitu sih. Paham. Ya. Jadi itu sih pengertian kode bahasa itu sendiri. Nah, selain kode bahasa ada juga nih namanya kode sastra. Nah, apa sih pengertian kode sastra itu sendiri? Jadi kan
tadi udah jelasin tentang kode bahasa ya. Memang kalau cerpen itu kan nggak terlepas dari yang namanya bahasa. Dan itu kan kadang ada bahasa-bahasa yang tidak kita mengerti ketika kita membaca karya sastra. Nah, disinilah kode sastra itu berperan. Jadi dari pengertiannya sendiri, kode sastra itu merupakan kode yang berkenaan dengan hakikat, fungsi, karakteristik, dan segala hal yang berkenaan dengan sastra gitu. Contohnya sendiri yang ada dalam cerpen tersebut itu ada dalam kalimat, mereka seperti dua petarung bersenjata sapu yang telah siap menyapu wajah satu sama lain. Jadi ada kalimat dua petarung bersenjata sapu. Ini kan merupakan majas hiperbola. Tahu kan ya majas hiperbola yang dilebih-lebihkan gitu kan. Jadi kayak seolah-olah digambarkan sebagai petarung. Petarung kan ya apa ya? Kita tahu petarung itu kan sebagai istilahnya kayak pendekar gitu nggak sih? Nah, ya beda kan? gitu ya sih. Jadi kayak terlalu berlebihan kalau untuk pertengkaran di antara dua tetangga ini kalau menurut saya ya. Jadi itu. Kemudian ada juga kata parubaya. Dalam kalimat Pardi, ia seorang lelaki parubaya yang punya seorang anak berumur 7 tahun. Jadi parubaya itu kan merupakan istilah yang disematkan untuk generasi orang dewasa yang berumur sekitar 40 tahun hingga 60 tahun. Tapi kan kalau dalam cerpen tuh juga nggak mungkin kan kayak dijabarkan si Pardi, lelaki yang berusia sekitaran segini sampai segini, itu kan kayak terlalu pemborosan gitu ya, makanya dipakai istilah si parubaya ini. Kemudian ada lagi nih yang ketiga itu dalam kalimat di teras rumahnya yang sempit itu tak kurang dari 7 kurungan menggantung di langit-langit. Jadi pada kalimat tak kurang dari 7 kurungan menggantung di langit-langit itu merupakan majas personifikasi yang perumpamaan ya. Jadi kayak di sini kan 7 kurungan itu kan benda, tapi seolah-olah kayak diibaratkan sebagai manusia yang bisa melakukan aktivitas menggantung gitu. Jadi kalau memang dalam karya sastra itu pasti ada keindahan bahasa-bahasa gitu ya, ada majas-majas, kayak gitu. Makanya di situ kode sastra itu berperan. Jadi biar kita itu bisa lebih paham dalam memahami si karya sastra tersebut gitu. Jadi kan kita udah bahas nih tentang kode bahasa, terus juga berlanjut ke kode sastra. Tapi kan dalam karya sastra itu juga ada unsur budaya nih, yang dalam tatanannya untuk memahami karya sastra itu ada kode bahasa, kode sastra, juga kode budaya. Tadi udah dibahas 2, tinggal kode budaya. Jadi menurut kalian kode budaya itu apa tuh? Kode budaya itu lebih ke kehidupan sosial masyarakatnya sih, apalagi dari pengarangnya. Itu pasti kehidupan sosial dari pengarangnya juga dalam menciptakan karyanya tuh mesti tercerminkan dalam karyanya. Dan terus acuannya itu lebih dihubungkan ke realitas budayanya. Contohnya kayak para tetangga yang melayat yang ada di cerpen Lidah Murai Batu. Ada tuh kalimat tersebut itu kayak dalam melayat tuh ada istilah lokal dari masyarakatnya yang menyebut itu kegiatan mengurus jenazah, dan berarti kegiatan tersebut udah kayak terus-menerus dilakukan. Apalagi gitu ya? Iya, bukan sembur juga sih. Emang terus-menerus dilakukan, apalagi saat jika ada yang meninggal gitu dari masyarakat lingkungan sekitarnya. Dan juga kayak kata-kata yang teriakan istri yang cerewet dan bocah yang mengompol itu kan kayak apa ya, kayak udah dalam masuk ke kegiatan yang emang gak jarang banget, emang udah lumrah dari seluruh keluarga kayak gitu. Dan kebiasaan gitu ya. Iya betul, dalam ya. masyarakatnya juga udah kayak ya itu emang udah ada, pasti dalam setiap rumah bakal ada yang cerewet lah atau gimana. Dan yang pasti semua itu kayak istilah lokalnya dan emang masuk ke dalam masyarakatnya sendiri sih, lebih ke sosial budayanya sih. Kayaknya saking udah jadi kebiasaannya tuh, misal nggak ada yang cerewet, nggak ada suara-suara tuh malah kayak yang aneh gitu ya. Iya, aneh ya. Soalnya kita ada biasa Iya, gitu ya. udah kebiasaan, udah denger suara Ramai terus bising gimana? gitu ya. Iya. Bener. Memang kode budaya itu lebih ke kehidupan sosialnya. Ya emang sehari-hari lah kayak gitu dari kemasyarakatan tersebut sih. Dan terus kan pasti dari kode-kode tersebut itu berhubungan nih. Gimana sih dari hubungan
bahasa ke sastra dan sastra ke budaya atau budaya ke sastranya itu gimana sih menurut kalian dari contoh-contoh yang udah kita sebutin tadi? Kalau menurutku sih ya, jadi kan memang dalam karya sastra itu kan udah pasti nggak terlepas dari bahasa, karena memang kan pengantar dari karya sastra aja bahasa kan ya. Bener. Terus juga apa namanya, ketika setiap di karya sastra itu kan pasti ya pengarang itu pengen lah untuk memperindah karya sastranya lewat biasanya bahasanya tuh Kiasan. iya lebih diperindah gitu. Jadi kadang tuh sulit bagi pembaca itu untuk memahami Artinya, sebuah maknanya sebuah karya gitu. sastra itu kayak karena kebanyakan bahasa yang tinggi, bahasa yang susah itu, jadi kadang kita nggak nyampe maknanya gitu. Kita Jadi aja pas baca itu Lidah Murai Batu kita harus berulang-ulang Iya, ya biar tahu bener, maknanya itu Iya, ya. paham banget sih. Iya, kalau cuma baca sekali kayak wah ini apa ya maknanya ya. Iya, Mungkin iya, ada kata-kata aku yang sih kayak gitu Iya, tadi. yang kode gitu. Jadi ya menurut saya di itu sih, menurutku di karena adanya keindahan dalam karya sastra itu, kode sastra itu juga diperlukan untuk melengkapi kode bahasa. Nah, Iya. tapi kan juga dalam karya sastra itu pasti mengambil unsur kebudayaan dalam masyarakat gitu ya. Jadi ya itu sih, kode budaya itu diperlukan di situ. Jadi untuk memahami sebuah karya sastra tuh menurutku 3 kode ini tuh nggak bisa dipisahkan gitu. Iya, Saling berhubungan saling gitu ya. berhubungan memang. Jadi kalau kehilangan dari salah satu tuh masih mikir-mikir lagi dan buat karya. Iya, Buat lengkap gak sih kayak ada yang Iya, kurang gitu karena ya. memang kayak dari budaya juga udah harus tercerminkan, dari bahasanya sudah tertata dan sastranya juga sih. Bener. Nah dari situ semua kan kita dapat nyimpulin nih bahwa dari ketiga kode itu emang saling berkaitan, saling berhubungan dan kayak nggak kira bisa dipisahin nggak sih? Iya. Iya, Dan benar-benar. ya dari kode budaya yang sangat dipengaruhi oleh kehidupan masyarakatnya, dari bahasanya yang memang kayak gimana, kayak yang lebih harus menyambung lah dari saat menulis karyanya, dan juga sastra juga yang bisa dapat memperindahnya. Jadi kayaknya udah sekian gak sih dari bincang-bincang teori sastra Iya, kita kali udah ini? terlalu dalam untuk Iya. memutuskan ini kan. Iya benar. Sudah Jadi lelah ya mungkin ya ya benar. pembahasan kita. Jadi gimana nih? Langsung mau ditutup aja? Boleh? Oke. Iya deh, boleh. Oke, kita udah selesai nih untuk membahas tentang kode bahasa, kode sastra, dan kode budaya. Mungkin cukup kali ya perbincangan Bener, kita pada iya. podcast kali ini. Dan makasih juga nih buat kalian yang udah Iya. mau ngejelasin tentang pengertian kode sastra dan kode budaya. Sedangkan kode bahasa kan dijelasin sama aku sendiri. Iya benar. Nah, Iya, makasih juga ya. Nah, kita langsung tutup aja kali ya. Iya. Sampai jumpa di WLF Podcast edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum. Bareng gak sih? Hai guys, kembali lagi bersama kita di acara WLF Podcast. Selamat datang di WLF Podcast. Di acara. Oke guys ya. Jangan. Gimana ya gitu ya? Kayak endorse gak sih? Sampai jumpa di podcast Podcast. Sampai jumpa di WLF Podcast. Iya juga.